Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dimas Saputro. Aku bikin video ini terinspirasi dari Mas Ahmad Rosyid. Nama YouTube channelnya Ngoding. Di video yang baru aja beliau upload, dia nyeritain tentang bagaimana caranya dia dapetin remote job dari Amerika dengan lewat Facebook. Di sini aku juga punya pengalaman sedikit terkait cari kerjaan remote, tapi kerjaannya bukan di luar negeri, masih di dalam negeri. Aku ceritain sedikit latar belakangku. Aku sekarang ini adalah fresh graduate, baru aja lulus bulan ini November tanggal 6 kemarin, dan sekarang udah keterima kerja di salah satu perusahaan swasta Indonesia as Flutter developer, kerjanya full remote. Jadi semua cerita ini di awal ketika aku masih semester 5 perkuliahan. Karena aku adalah seorang yang introvert, antisosial, timbullah kekhawatiran gimana ya kalau nanti ternyata setelah lulus aku nggak bisa dapetin kerja. Apa yang bisa aku kasih ke perusahaan biar ngeyakinin mereka buat nerima aku kerja. Kan secara aku introvert, antisosial, relasiku pasti juga sedikit. Gimana caranya buat menutupi kekurangan itu? Nah, akhirnya aku selama 6 bulan aku bikin portofolio Flutter dengan memanfaatkan akun Instagramku. Selama 6 bulan itu aku bikin video demo, aku slicing aplikasi yang udah ada di Play Store. Kemudian video demonya aku upload ke Instagram. Jadi sekitar kurang lebih selama 6 bulan dari bulan Juni 2022 sampai Desember 2022 juga. Di sekitaran bulan Oktober November itu aku udah mulai apply job Flutter developer dan dapat beberapa kali undangan interview. Di interview pertama itu aku ada ditanya sama interviewernya terkait 5 tahun ke depan aku pengen jadi apa sih. Nah, di situ aku jawab, dan aku udah punya jawaban itu sebelum aku sudah mempersiapkan jawaban itu sebelum aku melakukan interview, dan ini udah jadi cita-citaku ya sejak lama. Jadi untuk 2 tahun aku jawab dengan kalimat ini. 2 tahun pertama aku akan kerja ngumpulin pengalaman sebagai software developer. Untuk selanjutnya di tahun berikutnya aku mencari peluang agar bisa jadi programmer atau software developer yang kerjanya dari rumah atau remote. Jadi kerja remote itu udah jadi cita-citaku dari dulu. Setiap orang tua aku bilang, "Nak, nanti kalau kamu udah lulus, semoga kamu bisa dapat kerjaan yang bagus, bisa dapat kerjaan di kantor ya." Aku langsung bilang, "Enggak, Bu, aku pengennya kerja dari rumah gitu." Dan akhirnya sekarang terwujud. Oke, lanjut ke cerita. Di interview pertama itu aku gagal, nggak tahu alasannya kenapa gagal. Kemudian interview kedua, di sana aku menjawab pertanyaannya, menjawab tesnya cukup lancar. Aku lumayan pede lah kalau bakal keterima di perusahaan itu. Tapi ternyata setelah pengumumannya dikeluarkan oleh perusahaan itu, aku gagal. Aku nggak diterima di perusahaan itu. Selang beberapa hari karena penasaran ya, jadi aku tanya ke pihak perusahaannya, "Apa
ini kenapa ya kak saya ini gagal nggak diterima di perusahaan bapak. Kira-kira apa yang bisa saya jadikan bahan evaluasi untuk saya interview di tempat selanjutnya. Di sana pihak perusahaannya menjawab kalau saya kandidat dan cukup bagus, tapi memang dari perusahaan itu gaji yang saya minta itu menurut mereka terlalu tinggi dengan saya yang belum punya pengalaman pekerjaan sama sekali. Nah karena uh, tujuan awal saya cari kerja itu adalah agar bisa dapat portofolio untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik saat saya nanti sudah selesai kuliah. Jadi saya coba tanyakan lagi ke mereka, Pak kira-kira perusahaan ini ingin bisanya menggaji saya dengan nominal berapa ya? Nah disebutkanlah nominal yang menurut saya cukup dan akhirnya saya coba lamar ulang lagi pekerjaan di perusahaan tersebut dan akhirnya diterima. Saya melamar di perusahaan tersebut itu sebagai Flutter developer, tapi pada akhirnya di perusahaan tersebut saya juga nggak hanya Flutter, memang main job saya Flutter, tapi saya juga bertanggung jawab buat bikin API, membantu back-end-nya bikin API, kemudian bikin API back-end pakai Laravel, terus API, terus tampilan website pakainya dulu Angular. Menurut saya kerjaan di situ di software house ya, perusahaan itu adalah salah satu software house di Semarang. Itu adalah saya dapat pelajaran yang sangat berharga di awal karir saya. Karena saya jatuhnya full stack, jadi saya memahami alur kerja dari pembuatan API, pembuatan website, sampai pembuatan mobile, yang dimana nantinya akan membuat saya lebih empati lah ketika saya bekerja sebagai programmer. Lanjut, saya bekerja di situ selama 1 tahun. Jadi saya masuk awal Januari 2023 dan keluar akhir Desember 2023 juga. Alasan saya keluar karena saya ingin fokus ke skripsi, menyelesaikan kuliah saya dulu. Saya pikir saya sulit mensinkronkan antara jadwal bimbingan dengan jadwal pekerjaan saya. Akhirnya saya resign dan disetujui. Kemudian pada semester itu, karena matkul biasa udah selesai, saya tinggal ngerjain skripsi aja ya. Jadi saya rasa masih banyak waktu luang yang bisa saya isi, yang pada akhirnya mendorong saya untuk mencari pekerjaan remote agar waktunya bisa fleksibel tanpa saya harus pergi ke kantor, Kebetulan waktu saya ingin cari itu ada satu lowongan pekerjaan remote juga di grup Telegram Flutter Indonesia. Saya lamar lah lowongan itu. Saya nggak cuma ngirimin CV dalam bentuk teks aja ya. Jadi untuk meningkatkan peluang saya diterima, saya bikin video perkenalan diri, juga menceritakan pengalaman saya di perusahaan sebelumnya. Kemudian saya ceritakan juga kelebihan saya dan kenapa perusahaan tersebut harus menerima saya. Untuk menambah peluang diterima lagi, saya menawarkan ini kuncinya, program pro bono selama 1 bulan. Jadi kalau misal memang saya performanya nggak baik, saya nggak apa-apa nggak digaji gitu. Karena saya cukup pede lah dengan skill saya waktu itu. Singkat cerita, alhamdulillah saya diterima di pekerjaan itu sebagai kerjanya part time.
as Flutter developer, full Flutter developer tanpa menyentuh aspek lain seperti backend ataupun webnya. Enggak, saya full Flutter. Selama kerja di situ, selang 1 bulan kan diputuskan ya, apakah mau dilanjut atau enggak. Saya dilanjut dan saya tetap digaji di bulan pertama itu. Ya sesuai prediksi saya lah. Singkat cerita, jalan 5 bulan. Di bulan Juni, oh ya, saya keterima itu di akhir Januari. Saya kerja di sana selama 5 bulanan lah ya. Di akhir Juni itu kerjaannya udah selesai dan bertepatan dengan hal itu skripsi saya juga udah selesai, saya udah sidang dan semuanya udah selesai, tinggal nunggu wisuda. Satu sisi saya seneng karena kuliah saya akhirnya selesai ya. Dan di sisi lain saya sedih karena ketika kuliah saya selesai, saya menganggur gitu. Dan perasaan menganggur di saat kuliah sudah selesai itu satu perasaan yang gak pengen saya ulangi lagi. Sangat menguras otak, overthinking setiap hari. Kemudian karena posisinya saya nganggur ya, kebetulan keluarga ada yang punya usaha laundry dan butuh pegawai. Saya memutuskan buat sambil nyari-nyari kerjaan, saya juga melamar di tempat keluarga saya tersebut sebagai tukang laundry. Saya pergi keluar kota jadi tukang laundry di tempat keluarga saya itu, sambil tiap hari itu rutin melamar pekerjaan. Semua pekerjaan nggak pilih-pilih ya, mau remote mau onsite, semua pekerjaan saya lamar. Asal itu pekerjaannya software developer. 1-2 interview saya lakukan tapi masih belum jodoh. Kemudian saya ketemulah dengan perusahaan saya sekarang ini. Malahan awalnya saya nggak tahu kalau perusahaan ini ternyata lowongannya itu ternyata untuk remote. Saya kira ya onsite gitu. Akhirnya selama kurang lebih 2-3 minggu, saya lupa ya, 2 mingguan lah proses interview, proses interview, mengerjakan tes coding, kemudian interview user, dan terakhir interview CEO. Akhirnya saya diterima sebagai Flutter developer, kerjanya full remote. Alhamdulillah.